pola head and shoulders dan inverse head and shoulders. Pola ini merupakan pola yang paling populer karena akurasinya yang cukup tinggi. Sesuai dengan namanya, pola ini seolah-olah membentuk sepasang bahu dan kepala. Ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui mengenai pola ini. Di antaranya adalah pola head and shoulders atau inverse head and shoulders merupakan pola reversal. Pola head and shoulders atau inverse head and shoulders biasanya terbentuk di akhir sebuah tren. Dalam proses pembentukannya, pola tersebut haruslah didahului oleh adanya sebuah tren yang cukup kuat. Konfirmasi dari pola tersebut terletak pada area neckline. Target dari pola tersebut adalah setinggi jarak antara ujung kepala atau head hingga area neckline secara vertikal. Mari kita lanjutkan pada contoh pola head and shoulders. Kita bisa melihat ada sebuah garis yang berwarna biru. Garis ini sebenarnya adalah trend line yang ditarik pada saat uptrend. Pola head and shoulders terbentuk pada akhir dari sebuah tren bullish. Jadi, pola ini bisa disebut sebagai head and shoulders jika tren yang terjadi sebelumnya adalah uptrend. Kita perhatikan bahwa harga ternyata sudah menembus bullish trend line. Ternyata harga berhenti sampai di titik D dan bergerak naik lagi ke titik E. Pada keadaan seperti ini, kita bisa menarik garis lagi menghubungkan titik B dengan titik D. Garis ini kita sebut dengan neckline yang merupakan area konfirmasi dari pola head and shoulders. Jika ternyata harga berhasil menembus garis neckline, maka pola head and shoulders ini sudah terbentuk. Teorinya, pergerakan harga selanjutnya akan sejauh jarak dari titik C atau head ke neckline. Pada gambar terlihat bahwa jarak antara neckline dengan head yang ditandai dengan X sama dengan jarak antara neckline dengan target pergerakan harga yang kita tandai dengan X aksen. Strateginya kita bisa melakukan sell ketika harga menembus neckline dengan target profit sejauh X. Target risikonya adalah di right shoulder. Jika harga berbalik lagi dan melewati level right shoulder atau di titik E, pola head and shoulder ini bisa dikatakan fail, dan sebaiknya kita menutup posisi untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Selanjutnya kita akan menampilkan contoh pola inverse head and shoulders. Sebenarnya inverse head and shoulders ini merupakan kebalikan dari head and shoulders. Bedanya, inverse head and shoulders terjadi pada saat downtrend. Berikut ini adalah pola dasar inverse head and shoulders. Prinsipnya sama persis dengan head and shoulders. Jika ternyata harga berhasil menembus neckline, maka pola inverse head and shoulders sudah terbentuk. Kita bisa melakukan buy ketika harga menembus neckline dengan target profit setinggi jarak neckline menuju head atau yang biasa disebut dengan X dalam pembahasan sebelumnya. Target risikonya adalah di right shoulder. Selanjutnya kita akan melihat contoh aplikasi pada grafik di market sesungguhnya. Kita lihat grafik pergerakan euro di time frame 4 jam tampak sedang mengalami tren naik atau bullish. Di sini kita bisa menarik garis trend line. Dalam kondisi seperti ini, pergerakan harga terlihat mulai membentuk formasi head and shoulders.
Kemudian kita dapat menarik garis neckline dari titik ini dan menghubungkan dengan titik ini. Pecahnya area neckline seperti yang terlihat pada grafik mengkonfirmasi pola head and shoulders telah terbentuk. Jika pergerakan harga telah mencapai target setinggi jarak antara head hingga neckline, maka kondisi ini kita dapat nyatakan pola head and shoulder telah terbentuk dengan sempurna dan telah mencapai targetnya.